Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official ya. Masih pada program Spiral ya, seputar informasi viral ya. Kita menindaklanjuti terkait dengan Holy Wing ya, Holy Wing. Yang kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya atau pada episode sebelumnya bahwa Holy Wing sekarang itu ditutup. Gara-gara aja itu ada dua. Yang pertama adalah promosi kontroversi, yang kedua adalah pelaksanaan Holy Wing izinnya tidak sesuai dengan yang diberikan ya, itu ya. Namun kemarin kita sempat terputus ya sahabat ya, sempat terputus terkait dengan manajemen daripada Holy Wing yang cuci tangan karena terhadap 6 karyawannya yang ditangkap polisi, ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan promosi produksi dari perusahaan Holy Wing itu. Kenapa perusahaan cuci tangan? Hal ini adalah bentuk-bentuk yang munafik ya bagi saya ya, munafik ketika mengatakan bahwa manajemen tidak tahu tentang aktivitas desain terkait dengan promosi produksi minuman produk dari Holy Wing itu, dengan membuat promosi yang bernama Muhammad dan yang bernama Maria akan mendapatkan minuman keras beralkohol gratis. Namun saya tidak akan membahas terkait dengan minuman keras sahabat ya, terkait dengan minuman keras, terkait dengan promosinya. Yang kita bahas adalah bagaimana tanggung jawab manajemen sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap keenam anak buahnya yang ditangkap polisi gara-gara promosi kontroversi. Sekarang di mana letak tanggung jawabnya dari manajemen perusahaan? Seperti kita ketahui, manajemen perusahaan sudah jelas-jelas cuci tangan dan bahkan memecat keenam karyawan tersebut sebelum barnya Holy Wing-nya ditutup. Nah sekarang keenam tersangka itu siapa yang melindungi? Untuk itu sahabat, mari kita lihat lini-lini manajemen perusahaan di Holy Wing ya. Ini menurut saya. Ya, menurut saya. Ini standar saja. Ini menurut saya. Mari kita lihat, saya sudah persiapkan papan tulis ya sahabat ya. Kita akan melihat dari sudut-sudutnya ya. Ini sahabat, kalau melihat dari lini-lini perusahaan, pertama ini ada perusahaan Holy Wing Indonesia. Ini yang lagi viral ini. Ini kan mengembangkan sayapnya, namanya juga Holy Wing sayap ya. Mengembangkan sayapnya di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Kemudian di sini ada kuasa yang namanya kuasa penuh terhadap perusahaan itu adalah rapat umum pemegang saham. Nah, disinilah keberadaan daripada pemilik saham pada rapat umum pemilik saham. Di antaranya yang kita kenali adalah ada Hotman Paris ya, Hotman Paris, ada juga Nikita Mirzani ya, Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani dan Hotman Paris berada pada posisi pemegang saham atau memiliki saham atau pemilik saham. Di sini dia perusahaannya. Kemudian perusahaan Holy Wing ini sahabat
memiliki yang namanya Dewan Komisaris, ya, Dewan Komisaris. Di perusahaan manapun yang berkaitan dengan saham, yang bukan perusahaan milik perorangan, ya, ini yang perusahaan kolektif, ya, yang menjual sahamnya pasti akan membuat struktur organisasi perusahaannya dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini yang menentukan adalah rapat daripada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham pada rapat-rapat tertentu, ya, mungkin ada 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, bisa saja, ya, tergantung situasi kondisi. Ini kondisi rapat umum bisa menentukan siapa direktur atau siapa Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris, ya, Dewan Komisaris di bawahnya adalah ada direktur utama. Ada direktur utama. Inilah celah-celah daripada lini-lini perusahaan, ya, secara umum, ya, ini secara umum. Ini saya menggambarkan ketika Hollywing dalam berita di media bahwa Hotman Paris dan Nikita Mirjani adalah pemegang saham. Kalau dia pemegang saham berarti patuh pada rapat umum pemegang saham. Kemudian pasti ditentukan juga Dewan Komisaris dan menentukan siapa direktur utamanya. Nah, baik sahabat, di bawah direktur utama sahabat, di sini ada yang namanya direksi, banyak direksi. Yang pertama ada direksi produksi. Ini direksi produksi. Kemudian ada direksi pemasaran. Ada direksi manajemen. Ya, kalau istilahnya ada direktur. Ini kan direktur utama. Ini ada direktur. Ada juga di sini direktur keuangan. Oke. Kemudian di sini tentu saja ada sekretaris, ya, sekretaris adalah stafnya direktur, sekretaris perusahaan itu stafnya direktur, dan ada juga audit internal, ya, sudah pasti, ya. Ada audit internal ini untuk melakukan audit terhadap kegiatan daripada direktur atau direksi pada posisi yang berbeda-beda ini, ya. Oke, Direktur produksi mengawasi tugasnya pada hal yang terkait dengan produk dari Hollywing, ya, produksi, produk hasil, ya, apa yang akan dijual ini namanya produk. Oke, dari direktur produksi ini menghasilkan banyak produk. Produk itu dihasilkan oleh siapa? Oleh para karyawan di bawahnya direktur ini. Jadi banyak karyawannya di bawah direktur ini. Kemudian di sini ada direktur pemasaran. Ketika produksi ini sudah bagus, dinilai layak, bagaimana untuk memasarkannya? Maka dari direktur produksi bekerja sama dengan direktur pemasaran. Direktur pemasaran membuat strategi-strategi pemasaran, termasuk strategi promosi dan sebagainya, untuk produknya agar laku dijual di pasaran. Oke, setelah direktur pemasaran kita berhenti sampai di sini, karena di sini ada direktur manajemen sumber daya manusia, ada HRD, ya, ada juga keuangan. Nah, sekarang direktur produksi dan direktur pemasaran ini bertanggung jawab kepada siapa? Tentu saja bertanggung jawab pada direktur utama, ya kan? Apalagi ini terkait dengan produksi untuk meningkatkan penghasilan daripada perusahaan itu. Dari direktur pemasaran ini begitu banyak ada karyawan-karyawannya, ya, karyawan-karyawannya. Kalau di Hollywing tadi 6 karyawan itu ada di sini. Ada di sini. Ada di bawah daripada direktur pemasaran. Oke. Direktur pemasaran
jelas namanya juga pemasaran ya, harus mencari tahu bagaimana strategi-strategi marketing. Ya. Dalam strategi-strategi marketing pasti akan membuat rencana planning of the marketing. Dan rencana ini akan dilaporkan kepada direktur utama. Artinya di sini adalah ada hubungan antara direksi dari marketing ini, direktur pemasaran ini ke direktur utama terkait dengan strategi pemasaran. Oke ya, sahabat. Terkait dengan pemasaran, tentu saja tidak bisa langsung hari ini, langsung dipasarkan hari ini. Ini dibutuhkan strategi-strategi manajemen yang tentu saja harus melalui survei-survei, harus melalui eksperimen-eksperimen. Ya, misalnya kalau menggunakan logo ini bagaimana ya? Oh nggak bagus nih, ganti. Kalau logo ini, oh ini kurang menarik. Kalau logo ini, ini yang menarik. Misalnya seperti itu. Nah, tentu saja dengan menggunakan logo merek, katakanlah gitu ya, logo merek atau apa namanya, kemasan dan sebagainya, direktur pemasaran akan melaporkan kepada direktur utama. Pasti, sudah pasti. Ini perusahaan besar dengan omset besar, pasti akan melaporkan kegiatannya ke direktur utama. Kalau sudah disetujui, maka action lah direktur pemasaran ini bersama tim kreasinya. Ya, tim kreasinya dengan menggunakan berbagai cara yang sudah disetujui tadi untuk kegiatan promosi. Artinya kaitannya dengan promosi yang kontroversi tadi, seharusnya pihak manajemen tahu. Tidak bisa diputus pada kreator saja kan. Kasihan. Posisi ini jelas. Nah, setelah sudah disepakati bahwa bagian pemasaran akan mengeluarkan produk baru hasil dari direktur produksi ke masyarakat yang sudah disetujui dari direktur utama ini, tentu saja direktur utama akan melaporkan kepada Dewan Komisaris. Oke. Dewan Komisaris akan membawa permasalahan ini pada rapat umum pemegang saham ke atas lagi. Oke. Artinya manajemen ini tahu terkait dengan promosi kontroversi yang dilakukan oleh karyawannya. Tidak boleh dong mengatakan cuci tangan, karena tidak mungkin ya karyawan, siapapun, mungkin sahabat-sahabat juga sendiri mengalami, tidak mungkin seorang karyawan, 2 orang karyawan yang berani membuat ide-ide sendiri langsung dipromosikan sendiri tanpa persetujuan daripada direktur tanpa persetujuan direktur utama. Tidak mungkin. Direktur utama akan membahasnya pada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris akan melaporkan kegiatannya dalam rapat umum pemegang saham. Artinya sahabat, urut-urutannya ini jelas. Manajemen perusahaan pasti tahu. Pasti tahu. Ini perusahaan bukan perusahaan liar yang jual ikan di pasar. Ya. Yang tidak ada pakai manajemen. Ini perusahaan manajemen yang tentu saja memiliki strategi manajemen, strategi pemasaran, dan termasuk strategi rekrutmen.
Oke sahabat ya, ini adalah analisa sederhana, lagi-lagi analisa sederhana ya, belum yang benernya nih. Ini analisa sederhana standar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak lain ya sahabat ya. Ini saya membuat skema semacam ini, kasihan saja dengan karyawan-karyawan yang ketika bertugas atas nama perusahaan, ketika menerima resiko, dia dibuang tanpa perlindungan. Ini sang idealis prihatin ya. Semoga bisa diterima untuk sahabat semua dan bermanfaat. Hanya di Sepiral seputar informasi viral dari Sang Idealis Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.